Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ummahatul Mukminin. Nah, di antaranya adalah Juwairiyah, ya, bintu Al-Harits bin Abi Dhirar, ya. Juwairiyah bintu Al-Harits. Juwairiyah radhiyallahu taala anha, ya. Namanya Juwairiyah bintu Al-Harits bin Abi Dhirar, dan Al-Harits bin Abi Dhirar adalah seorang pemimpin dari kabilah Bani Al-Mustalik. Bani Al-Mustalik. Dan Bani atau Banu Al-Mustalik yaitu salah satu kabilah dari kabilah besar, yaitu kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah. Ketika ayahnya Juwairiyah tatkala itu masih kafir, Al-Harits bin Abi Dhirar mendengar tentang bagaimana Islam semakin berkembang, ya, terutama setelah perang Badar, kemudian setelah perang Uhud, setelah perang Ahzab, perang Khandaq, yang di mana 10.000 pasukan datang, kemudian akhirnya pergi meninggalkan kota Madinah. Maka Banul Mustalik, yaitu Al-Harits bin Abi Dhirar, punya rencana buruk. Maka dia pun ingin menyerang kota Madinah. Maka dia kumpulkan orang-orang Arab di sekitar kota Madinah untuk bersatu padu untuk menyerang kota Madinah. Rupanya Nabi SAW bukanlah pemimpin yang tidak handal. Nabi SAW punya mata-mata, punya informan-informan. Sampailah berita kepada Nabi SAW tentang rencana buruk dari Al-Harits bin Abi Dhirar. Maka Nabi SAW pun kemudian menyiapkan pasukan perang. Kemudian Nabi SAW lah yang menyerang terlebih dahulu. Di antara strategi adalah menyerang musuh sebelum musuh mengumpulkan kekuatan. Mereka baru bersiap-siap, maka datanglah tiba-tiba pasukan Nabi SAW menyerang mereka. Akhirnya mereka pun kabur kocar-kacir. Kemudian terjadi peperangan, dan di antara yang meninggal dalam peperangan tersebut adalah Musafi' bin Safwan. Siapa Musafi' bin Safwan? Musafi' bin Safwan adalah jagoannya Banul Mustalik, dan dia adalah suaminya Juwairiyah. Jadi Juwairiyah ini ternyata adalah putri dari pimpinan kabilah Banul Mustalik. Putri dari kabilah pimpinan Banul Mustalik. Dan dia telah dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki bernama Musafi' bin Safwan, seorang jagoan, ya, ahli perang. Tetapi suaminya tersebut tewas dalam serangan Nabi SAW, yaitu serangan dari dalam perang Banul Mustalik. Perang ini dikenal dengan dua nama. Ada yang menamakan Ghazwatu Banil Mustalik, perang Banul Mustalik, karena Rasulullah SAW menyerang kabilah Banul Mustalik. Yang kedua dikenal juga dengan Ghazwatul Muraisi, Al-Muraisi, karena Al-Muraisi adalah nama mata air yang ada di kampung tersebut, yang di mana Nabi SAW sempat singgah di mata air tersebut, sehingga dikenallah dua nama terhadap satu perang, disebut dengan perang Banil Mustalik atau perang Al-Muraisi, ya. Dan akhirnya ketika selesai perang, ternyata Al-Harits bin Abi Dhirar, ayahnya Juwairiyah, kabur. Dia kabur menyelamatkan dirinya. Ternyata mantunya terbunuh, yaitu Musafi' bin Safwan, dan putrinya ternyata tertawan, Juwairiyah. Akhirnya Rasulullah SAW setelah itu biasa membagi ghanimah. Rasulullah SAW mengambil 1/5 diambil buat Nabi SAW, 4/5 dibagi-bagi kepada para mujahidin. Dibagi-bagi harta, termasuk dibagi juga tawanan-tawanan. Ternyata Juwairiyah, dan namanya Juwairiyah asalnya adalah Barrah. Namanya apa? Barrah bintul Harits.
bin Abi Dhirar. Jadi Barrah atau Juwairiyah ini akhirnya jatuh di bagian tawanan Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu. Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu. Maka setelah itu Rasulullah SAW pun pulang ke kota Madinah. Rupanya Juwairiyah ketika dia ditawan oleh Thabit bin Qais bin Syammas, maka dia menawarkan dirinya untuk menebus dirinya kepada Thabit bin Qais bin Syammas. Dia mengatakan, wahai Thabit, saya ingin melakukan mukatabah. Mukatabah itu adalah budak ingin beli dirinya sendiri. Bisa dengan bekerja atau uang dari orang lain. Yang dia ingin merdekakan dirinya, dia bayar. Maka dia bilang kepada Thabit, saya ingin merdekakan diri saya. Thabit pun bilang silakan dengan harga 40 uqiyah atau dengan harga yang besar. Maka Juwairiyah akhirnya dia pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pertama kali melihat Juwairiyah, dan Juwairiyah adalah seorang wanita yang cantik jelita dan dia adalah putri dari pimpinan suatu kabilah. Pimpinan suatu kabilah. Maka disebutkan bahwasanya Aisyah ketika melihat Juwairiyah datang, maka timbul kecemburuan pada dirinya karena cantiknya Juwairiyah. Maka Juwairiyah datang menuju Nabi, dia berkata, dia minta bantuan karena dia ingin mereka dirinya, dia butuh uang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ana Juwairiyatun bintul Harith. Aku adalah Juwairiyah bintul Harith. Sayyidi qaumihi, bapak saya adalah pemimpin kabilah, itu yang pernah Anda perangi. Wa qad asabani minal asr ma qad alimta. Dan engkau tahu aku telah terjatuh dalam kumpulan tawanan dan aku di bawah tawanan Thabit bin Qais bin Syammas. Fa waqa'tu fi sahmi Thabit bin Qais bin Syammas. Fa katabani ala tis'i awaqin, dan saya telah diberi kesempatan oleh Thabit bin Qais bin Syammas untuk memerdekakan diriku dengan membayar 9 awaqin. Ya, satu uqiyah itu 40 dirham. 40 kali 9 berapa? 360 dirham. Ya, 360 dirham. Tis'i awaqin. Fa'ainni ala fikaki. Ya Rasulullah, bantulah aku untuk agar aku bisa memerdekakan diriku. Dia minta tolong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika dipanggil oleh Juwairiyah, apa yang dia ucapkan? Dia bilang, ya Rasulullah, ya enggak? Dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Isyarat bahwasanya dia sudah masuk Islam. Jadi setelah dia dibebaskan, merdekakan, setelah dia ditawan, dibawa ke kota Madinah, mungkin dia belajar, lihat-lihat tentang Islam, akhirnya dia tertarik, akhirnya dia masuk Islam. Makanya dia memberanikan dirinya untuk datang kepada Nabi untuk minta tolong. Dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bisakah kau bantu aku untuk memerdekakan diriku? Maka Rasulullah SAW berkata, aw khairun min dzalik, ataukah ada penawaran yang lebih baik daripada itu, wahai Juwairiyah? Kata Juwairiyah, ma huwa? Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, uaddi anki kitabataki wa atazawwajuki. Saya yang bayar itu pembebasan dirimu, tapi saya nikah dengan engkau. Maka Juwairiyah tanpa ragu-ragu berkata, na'am ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, qad fa'altu, maka aku menikahi engkau. Di sinilah sebab Rasulullah SAW menikah dengan Juwairiyah. Ya. Tentunya kalau kita lihat konteks hadis, ya, wajar jika Rasulullah tertarik dengan Juwairiyah dari banyak sisi. Pertama, Juwairiyah, dia wanita cantik, wajar, manusiawi, seorang laki suka dengan cantik. Kedua, yang paling penting, dia sudah masuk apa? Islam. Dia sudah masuk Islam. Dalam kondisi budak, dia masuk Islam. Berarti dia wanita yang cerdas, yang berfikir jauh, mengerti tentang Islam. Nanti lihat dampaknya, dia sangat ahli ibadah. Juwairiyah sangat ahli ibadah. Yang ketiga, ini adalah pandangan politik Nabi SAW. Dia adalah anak dari pimpinan apa? Kabilah. Dan ketika Rasulullah menyerang bapaknya dan bapaknya kalah pada tahun 5 Hijriyah,
itu banyak sekali yang ditawan, sampai lebih dari 100 keluarga yang ditawan. Jadi mereka ditawan oleh para sahabat. Dan Nabi SAW punya tujuan ya, ketika menikah dengan wanita yang merupakan salah seorang putri dari pimpinan kabilah. Dan kebiasaan orang Arab, kalau seorang wanita berasal dari keluarga yang nasabnya tinggi atau berasal dari anak dari kepala kabilah, biasanya adabnya tinggi. Biasanya adabnya apa? Tinggi. Biasanya akhlaknya mulia. Dan Juwairiyah ini putri dari seorang pimpinan kabilah. Biasanya mereka tahu kalau pimpinan orang semakin nasab tinggi, semakin beradab, semakin berakhlak mulia. Mungkin tidak seperti sebagian wanita zaman sekarang, bapaknya semakin kaya semakin kurang ajar ya. Kurang ajar, semakin sombong, semakin angkuh. Maka ada sebagian keluarga yang begitu, ya memang mereka berada pada turunan yang nasabnya tinggi, terjaga, keluarga baik-baik, ya meskipun belum mengenal Islam, meskipun dalam kalau konteks kita belum ngaji, tapi sudah terdidik dengan adab-adab dari tradisi sebelumnya. Ya. Saya kemarin ketemu kawan, dia cerita, dia menikah dari suatu keluarga, kakak beradik ya, perempuan berapa orang, mungkin 4 atau 5 orang. Semuanya sifatnya sama, kakak beradik tersebut. Sifatnya sama-sama tidak suka keluar rumah. Yang kedua, sama-sama tidak suka bicarain orang. Kalau ada orang yang ngomong ghibah orang lain, pasti cuma komentar, oh iya sudah. Tidak bilang, kok bisa? Gimana ceritanya? Terus? Tidak ada. Itu sebelum ngaji sudah begitu. Tidak hobi keluar rumah, kemudian tidak suka tahu urusan orang lain. Sebelum ngaji sudah gitu. Apalagi setelah ikut apa? Pengajian. Jadi memang ada orang-orang yang sebelum kenal Islam, sebelum ngaji sudah memiliki akhlak yang tinggi. Dari pendidikan keluarganya, karena seperti Juwairiyah dari nasab yang tinggi. Orang-orang dulu kalau nasabnya tinggi biasanya akhlaknya apa? Mulia. Dan Nabi tahu Juwairiyah pertama udah dari akhlak mulia, kemudian udah cantik, kemudian masuk Islam. Terus ada nilai politik, yaitu agar banyak kerabatnya ikut masuk Islam. Akhirnya Nabi menikahi Juwairiyah. Saya bahas ini khawatir orang salah paham karena disebutkan Aisyah cerita. Ini Aisyah yang cerita. Saya lihat Juwairiyah, saya pun cemburu karena dia apa? Cantik. Kemudian Rasulullah tawarkan, maukah saya nikahi? Dan dia mau, kemudian Rasulullah nikahi ya. Karena Rasulullah ada pertimbangan yang lain juga. Dan umur Juwairiyah ketika itu sekitar 20 tahun. Karena beliau lahir 15 tahun sebelum Hijriyah dan ketika berikan Nabi sekitar tahun 5 Hijriyah. Yaitu usia beliau sekitar 20 tahun janda, ya 20 tahun janda. Akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Juwairiyah. Ya. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Juwairiyah radhiyallahu taala anha, maka tersebarlah khabar kepada para sahabat. Para sahabat masih menawan kerabat-kerabat Juwairiyah. Ya. Maka karena mereka perang dan mereka menawan banyak orang, ratusan orang mereka tawan. Ketika Juwairiyah masuk Islam, maka para sahabat berkata, Asharur Rasul yustarqun. Gimana kita memperbudak ipar-ipar Nabi? Kan Juwairiyah sudah nikah dengan Nabi, berarti saudara-saudaranya itu ipar-ipar apa? Nabi, kerabat-kerabat Nabi juga. Jadi kerabat ada dua, ada kerabat dengan nasab, ada kerabat dengan musaharah, dengan pernikahan. Ya, kalau ashar itu maksudnya kerabat karena pernikahan. Maka para sahabat berkata, bagaimana kita menawan dan memperbudak orang-orang yang mereka merupakan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pernikahan. Akhirnya mereka karena menghormati Juwairiyah, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merdekakan tawanan-tawanan mereka. Sampai ada 100 keluarga mereka merdekakan. Gara-gara siapa? Juwairiyah. Dari sini Aisyah kemudian berkomentar tentang Juwairiyah radhiyallahu anha, dia berkata radhiyallahu anha, "Fala a'lamu imra'atan a'zam barakatan ala qaumiha min Juwairiyah." Aku tidak pernah menemukan seorang wanita yang paling berkah terhadap kerabatnya, terhadap keluarganya seperti Juwairiyah. Gara-gara dia menikah, akhirnya 100 kepala keluarga dimerdekakan dan mereka pun akhirnya masuk apa? Islam.
betapa besar pahala yang dapat oleh Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Akhirnya selain kerabatnya, bapaknya juga akhirnya masuk Islam. Al-Harits bin Abi Dhirar yang tadi sangat benci Nabi SAW akhirnya masuk Islam. Dia mendengar putrinya ditawan, maka dia ingin memerdekakan. Maka dia bawa tebusan buat onta yang banyak. Dia bawa untuk menebus Juwairiyah. Dia tidak tahu kalau Juwairiyah sudah apa? Sudah dinikahi oleh Nabi SAW. Maka dia pun bawa onta yang banyak, tapi ada 2 onta yang dia suka. Maka dia pisahkan. Ini 2 ini bagus nih, dia pisahkan. Dia bawa onta-onta yang lain. Ketika sampai ketemu dengan Nabi SAW, dia ingin memerdekakan putrinya. Nabi berkata, wahai Harits, wahai Al-Harits, mana 2 onta yang kau lepaskan? Akhirnya dia bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Karena tidak ada orang yang tahu saya lepaskan 2 onta kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kau tahu? Berarti kau adalah seorang Rasul. Maka akhirnya bapaknya pun juga masuk Islam. Lihat bagaimana keberkahan Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Maka perkataan Aisyah ini menjadi pelajaran bagi kita. Kata Aisyah, ma a'lamu imra'atan a'zamu barakatan ala qaumiha min Juwairiyah. Aku tidak mengetahui ada seorang wanita yang sangat berkah terhadap kaumnya seperti apa? Juwairiyah. Maka kita sebagai anggota keluarga, ya, laki-laki atau wanita, kita berusaha merupakan sebab keberkahan bagi keluarga kita. Sebab keberkahan bagi mereka. Kalau kita udah ngaji, kita berusaha yang lain juga ikut apa? Ngaji. Kalau kita ada harta, berusaha kita juga berikan kepada yang lainnya. Kalau kita enggak punya harta, suami kita yang punya harta, kita rayu suami kita untuk membantu apa? Kerabat kita. Sehingga kita jadi berkah. Kalau ada keluarga yang bertengkar, kita berusaha satukan. Kita punya duit, kita dihormati, kita damaikan dengan duit. Orang dengan duit apa jadi lembut. Berusaha menjadi paling berkah dalam keluarga. Ya, lihat bagaimana wanita seperti Juwairiyah, berkahnya luar biasa. 100 kepala keluarga tadinya jadi budak ditawan, akhirnya apa? Merdeka. Kemudian juga akhirnya masuk Islam. Juwairiyah disebut oleh dalam sebagian riwayat tadi namanya Barrah. Namanya apa? Barrah. Barrah itu artinya wanita yang baik. Namanya wanita yang baik. Arti Barrah itu wanita yang baik. Karena al-barr maksudnya kebaikan. Barrah artinya wanita yang baik. Tetapi Rasulullah SAW disebutkan merubah namanya jadi Juwairiyah karena Rasulullah SAW kalau keluar dari rumah dari Juwairiyah dia bilang, kamu dari mana Rasulullah? Saya baru keluar dari Barrah. Bahasanya kurang bagus. Saya baru keluar dari wanita yang baik. Artinya meninggalkan kebaikan. Seakan-akan meninggalkan apa? Kebaikan. Maka Rasulullah ganti namanya jadi Juwairiyah. Jadi Juwairiyah. Agar kalau ditanya, saya baru keluar dari seorang remaja atau seorang gadis. Beda kalau saya baru keluar dari kebaikan. Kelihatannya kurang enak. Saya keluar dari kebaikan menuju keburukan seakan-akan. Maka Rasulullah merubah namanya jadi Juwairiyah. Ternyata Juwairiyah, ya, sebagian saya katakan tadi, kalau sudah akhlaknya bagus, dari dasarnya bagus, ditempa sedikit dengan Islam, maka jadi luar biasa. Rasulullah sendiri yang mengatakan, khiyarukum fil Islam khiyarukum fil jahiliyah idza faquhu. Kata Nabi, sebaik-baik kalian dalam Islam adalah yang terbaik ketika zaman jahiliyah. Jika dia belajar agama, Jadi orang Arab dulu memiliki tipe-tipe yang berbeda-beda, memiliki akhlak yang berbeda-beda. Saya katakan tadi semakin tinggi nasab, semakin tinggi apa? Akhlaknya, ya. Ketika dipoles dengan Islam, maka semakin langsung mencuat, langsung indah, cepat karena memang dasarnya sudah baik. Juwairiyah ternyata setelah menikah dengan Nabi dan dia masih remaja, masih umur 20-an. Ternyata dia sangat rajin beribadah. Di antara rajin zikir, di antara rajin puasa. Datang dalam riwayat, ya, Rasulullah SAW satu hari salat fajar, ya. Ketika keluar dari rumah, Rasulullah mendapati Juwairiyah sedang berzikir di musallanya. Ini ada musalla tempat rumah, musalla ada tempat ibadah khusus. Jadi kalau kita punya rumah, ibu-ibu kalau bisa bikin musalla, ya. Kalau ibu kamarnya besar, ya di pojokan kasih musalla, dibikin jadi benar-benar serius. Ini musalla tempat saya zikir, tempat saya baca Quran. Kalau baca Quran ke situ.
Kalau mau zikir ke situ. Ini sunnah. Dan ini dilakukan di zaman para sahabat. Mereka mengkhususkan space, terutama untuk ibu-ibu. Kalau bapak kan ke masjid. Ya, boleh juga bapak situ kalau lagi ibadah yang tidak di masjid. Tapi mereka khususkan musalla. Ya, Rasulullah juga demikian. Rasulullah punya musalla di rumah. Ya. Atau masjid di rumah itu maksudnya tempat khusus untuk apa? Ibadah sunnah misalnya. Jadi dikhususkan. Memang kita boleh sholat di mana aja boleh. Tapi kalau kita khususkan, kita ada kayak penghargaan terhadap tempat tersebut. Kemudian buat kita termotivasi untuk ibadah di tempat tersebut. Apalagi kita tulis namanya musalla. Sehingga kalau ditulis namanya masa musalla kosong melulu kan, kita pengen datang situ. Ya, kita taruh Quran di situ, kita taruh mukena di situ sehingga kita ya, ini kalau punya kamar besar ya di kamar aja, tapi kalau enggak ya di mana terserah. Jadi Juwairiyah berzikir di musallanya, berzikir. Rasulullah SAW pergi dan Rasulullah SAW balik ya. Ketika sudah sangat terik ya, sudah sangat terik. Ternyata Juwairiyah masih zikir di situ. Masih zikir di situ. Ya. Maka dia bertanya, kok dari tadi begini? Kata Juwairiyah, ma ziltu ba'daka ya Rasulullah da'ibah. Saya masih tetap di sini Rasul, zikir terus. Maka Rasulullah SAW berkata mengajari Juwairiyah, wa laqad qultu ba'daki kalimatin law wuzinna la rajihna bima qult. Sungguh ya Juwairiyah, saya telah mengucapkan satu zikir yang kalau ditimbang zikir tersebut sama dengan apa yang kau ucapkan dari subuh sampai apa? Sampai sekarang ini, sampai sudah sangat siang. Yaitu apa zikirnya? Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Jadi maksudnya Rasul ajarkan ya subhanallah adada khalqihi, yaitu adada khalqi itu subhanallah sebanyak jumlah makhlukmu, dan jumlah makhluk Allah tidak terbatas. Yaitu aku berucap subhanallah bermiliar-miliar subhanallah. Wa ridha nafsihi, dan keridhaan Allah pun tanpa ujung. Wa zinata arsyihi, yaitu makhluk yang paling berat adalah apa? Arsy Allah. Aku ucapkan alhamdulillah dengan seberat arsy Allah. Wa midada kalimatih, dan tinta untuk menulis catatanmu juga tidak ada ujungnya. Artinya aku berucap alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Ini sudah mewakili apa yang kau ucapkan dari pagi tadi. Yang menjadi perhatian kita bahwasanya ternyata Juwairiyah adalah sosok yang betah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa betah berzikir kepada Allah butuh iman yang kuat. Karena kalau imannya tidak kuat susah zikir. Baru zikir baru 1 menit sudah bunyi ting ting, udah goyang imannya. Ya atau tidak Ibu? Iya, akhirnya ambil HP lihat. Akhirnya zikirnya terpotong. Baca Quran bunyi ting ting, sudah ada laporan, akhirnya berhenti lagi. Kemudian betah ini luar biasa. Artinya dia merasa bahagia, nyaman dalam berzikir tersebut. Jadi kita harus melatih diri kita sampai kita berzikir itu merasa nyaman. Itu butuh perjuangan. Sampai kita merasa nyaman, kita berzikir la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kita merasa nyaman, ada kelegaan. Istighfar, kita ada rasa nyaman. Ini tentunya kalau tidak ada kegiatan di rumah. Juwairiyah kan dia tidak punya anak. Maka dia di rumah sendiri. Nabi keluar dia sibuk apa? Zikir. Kalau ibu punya kerjaan ya lain cerita. Tapi maksud saya, bagaimana Juwairiyah betah untuk berzikir sampai waktu yang lama seperti itu, dan ini kebiasaan beliau radhiyallahu taala anha. Ini butuh perjuangan. Ibu-ibu berusaha untuk demikian ya. Jangan sampai waktu-waktu habis ya untuk hal yang sia-sia. Saya sering sampaikan bahwasanya kita sekarang ya sampai ada yang menamakan pencuri yang sangat paling berbahaya di zaman ini adalah HP. Pencuri waktu, pencuri iman, ya. Iman seorang habis, waktu seorang apa? Habis. Pencuri pahala, ya. Karena dengan medsos kita lihat gibah dan yang lainnya, dan kita senang nonton gibah, sehingga pahala kita dicuri oleh sang pencuri yang sangat dahsyat tersebut. Itulah pencuri paling hebat zaman sekarang. Waktu kita habis terbuang-buang, waktu sangat berharga. Coba kalau kita sisihkan waktu, astagfirullah, 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 astagfirullah. Keuntungannya banyak. Kita selamat dari berbagai macam dosa. Allah berikan kita kebahagiaan, derajat kita naik di akhirat kelak. Allah akan berikan banyak kemudahan duniawi. Duniawi sebelum apa? Ukhrawi. Cuma ini butuh iman ya. Ya. Bagaimana Juwairiyah yang tadinya tinggal di
gambarnya istana zaman dahulu. Bapaknya adalah pimpin suku, kepala suku. Terus tinggal bersama Nabi, rumahnya kecil, sederhana. Tapi betah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari kehidupan mewah kepada kehidupan sederhana dan kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini cuma sebentar ibu-ibu, sisihkan waktu dan melatih diri untuk bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW masuk ke rumah Juwairiyah hari Jumat. Ternyata Juwairiyah puasa di hari Jumat. Maka Rasulullah bertanya, "Asumti ams, kau kemarin puasa atau tidak?" Kata Juwairiyah, "Tidak." Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa kau ingin puasa lagi besok?" Kata Juwairiyah, "Tidak." Kata Rasulullah, "Fa'aftiri idzan, kalau begitu bukalah puasa." Karena kalau siapa yang puasa hari Jumat harus sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, ya. Maka inilah Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Kemudian hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai akhirnya beliau Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian dia hidup, ya, di zaman kekhilafahan Abu Bakar, kekhilafahan Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan sampai kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau meninggal tahun 50 Hijriyah. Tahun 50 Hijriyah. Ya, usia beliau sekitar 60 tahun lebih, ya. 60 tahun lebih, ya. Radhiyallahu taala anha, ya. Ini kabar yang sampai kepada kita tentang Juwairiyah, wanita yang tadinya hidup dengan kaya raya di istana milik bapaknya, kemudian menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberkahannya bagi keluarganya luar biasa, rajin ibadah, hidup dalam kesederhanaan tapi sangat bahagia, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena seorang berusaha melatih diri untuk bahagia dalam ibadah, ya. Rubah sikap kita yang selama ini kita merasa ibadah beban, coba kita rubah ibadah merupakan kebahagiaan. Gimana caranya kita baca Quran dengan nyaman, bukan beban. Pertama pasti merasa beban, semuanya pasti merasa beban. Tapi kita latih diri kita sampai kita kalau enggak baca Quran kayaknya enggak bahagia. Gimana caranya? Salat malam pun demikian, pasti pertama beban. Tapi lama-lama kalau terbiasa, kalau enggak salat malam pasti ada sesuatu yang hilang, ada kebahagiaan yang kurang pada hari ini. Maka itu semua butuh latihan, butuh latihan. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Ummu Habibah namanya Ramlah. Ramlah dia adalah putri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan namanya Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Jadi wanita yang paling nasabnya dekat dengan Nabi adalah Ummu Habibah. Karena Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Ummu Habibah ketemu dengan Nabi di Abdu Manaf. Namanya Ummu Habibah Ramlah bin Abu Sufyan bin Harf bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ketemu di Abdu Manaf. Jadi Hashim itu punya saudara, kakeknya Nabi Hashim punya saudara empat, mereka berempat. Hashim, ada juga namanya Abdu Syams, ada namanya Naufal, ada namanya Al-Muttalib. Jadi ketemu di kakek Nabi yang keberapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ketemu bin Abdul Manaf, kakek Nabi yang ketiga. Abdul Muttalib, Hashim, Abdu Manaf. Jadi kakek-kakeknya Ramlah, Ummu Habibah bersaudara dengan Hashim, itu Abdul Syams. Jadi istri Nabi yang paling dekat nasabnya adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah ini punya ibu namanya Sofiyah bintu Abil As. Sofiyah bintu Abil As. Sofiyah bintu Abil As ini punya saudara laki-laki namanya Affan bin Abil As. Siapa Affan? Affan itu adalah bapaknya Utsman bin Affan.
Jadi Utsman bin Affan itu sepupunya siapa? Sepupunya Ummu Habibah. Sepupunya Ummu Habibah. Maksudnya ini saya bicarakan tentang apa? Kedekatan. Nah, Ummu Habibah ini punya saudara yang terkenal namanya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan nanti akan jadi khalifah kaum muslimin, khalifah yang ke-6 setelah Hasan. Setelah Hasan. Makanya Ummu Habibah setelah nikah dengan Nabi namanya Ummul Mukminin. Nah, Muawiyah diberi gelar dengan Khalul Mukminin, itu pamannya kaum mukminin. Karena adik dia adalah ibunda kaum mukminin. Nah, kalau adiknya atau saudarinya Ummu Habibah adalah ibunda kaum mukminin, maka dia berarti omnya, gampangnya omnya apa? Kaum mukminin. Ini istilah aja, istilah. Tapi inilah kira-kira secara nasab tentang hubungan antara Ummu Habibah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah lahir 17 sebelum kenabian. 17 sebelum kenabian. Dan Nabi menikah dengan dia tahun 6 Hijriah. Coba siapa yang tahu berarti berapa umur Ummu Habibah ketika nikah dengan Nabi? Kalau tadi Juwairiyah umur berapa nikah dengan Nabi? 20. Karena dia lahir 15 sebelum Hijriah. 15 tahun sebelum Hijriah. Nah, kalau Ummu Habibah lahirnya 17 tahun sebelum kenabian. Berarti 17 tahun sebelum kenabian. Dia nikah sama Nabi tahun 6 Hijriah. Berarti umurnya berapa ketika nikah dengan Nabi? Saya ingin tahu yang pintar yang mana. Coba hitung cepat, berapa? Berapa? Angkat tangan, berapa? Coba ketahuan bahlul atau tidak? Coba angkat tangan. Coba ibu berapa? Berapa hitung cepat pakai kalkulator? Hah? 23 salah. Mana lagi? Berapa? 18 lebih salah lagi. Soal lagi. Berapa? 29 salah juga. Berapa? Coba dihitung. Dia lahir kapan? 17 sebelum kenabian. Bukan sebelum Hijriah. Sebelum kenabian. Coba hitung sekarang. Dikasih kunci itu berapa? Berapa? 33 hampir benar, kurang lagi berapa? 17. Aduh. Ini semua murid-muridnya Ustaz Firanda begini. Aduh. Sekarang 17 sebelum kenabian. Ya. Ketika Nabi jadi nabi, berapa tahun di Madinah, di Mekah? 13 tahun. 17 tambah 13, 30. Terus 6 Hijriah, berarti 36. Begitu ibu-ibu. Jadi ketika menikah dengan Nabi usianya berapa? 36 Hijriah. Taib. Ummu Habibah ini keluarganya orang-orang hebat. Abu Sufyan siapa? Setelah Abu Jahal meninggal, tewas pada perang Badar tahun 2 Hijriah, yang jadi pimpinan kaum musyrikin Abu Sufyan. Dia pimpinan Quraisy, Abu Sufyan. Dan saudara-saudaranya masih kafir semua. Ya. Muawiyah masih kafir, banyak masih kafir. Kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Kemudian dia menikah dengan seorang namanya Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh ini saudaranya Hamnah binti Jahshin, saudaranya istri Nabi Zainab bintu Jahshin, saudaranya Abdullah bin Jahshin. Masing-masing ada kisahnya. Tapi tidak ada waktunya kita bahas. Taib. Ya, dan Zainab bintu Jahshin ini ibunya namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jadi Zainab ini juga sepupunya Nabi. Tapi nasabnya tidak dekat dengan Nabi karena bapaknya bukan tidak bersambung dengan kakek Nabi. Tapi ibunya iya. Ibunya Zainab binti Jahshin adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib, yaitu bibinya Nabi. Ya. Oleh karenanya Ubaidillah bin Jahshin, Abdullah bin Jahshin, Hamnah bintu Jahshin ini semua dekat-dekat dengan Nabi dari sisi ibu. Tapi menikahlah dengan Ubaidillah bin Jahshin, kemudian punya anak namanya Habibah. Maka dia dikenal dengan siapa? Ummu Habibah. Ketika terjadi penindasan kepada kaum muslimin, maka akhirnya Ummu Habibah itu Ramlah bintu Abi Sufyan akhirnya hijrah bersama suaminya ke mana? Habasyah. Sekitar tahun kelima kenabian. Sekitar tahun kelima
kenabian. Maka hiduplah mereka di sana di sisi seorang raja yang saleh, yaitu Raja Najasyi. Yang kita sudah pernah sampaikan, Raja Najasyi akhirnya didakwahi oleh Ja'far bin Abi Thalib, akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Taib, akhirnya suaminya meninggal dunia di sana. Ada pendapat mengatakan bahwasanya suaminya masuk Nasrani, Ubaidillah bin Jahsyin. Ya. Dalam suatu riwayat dari Al-Waqidi dengan Jarud Al-Waqidi, dia menyampaikan bahwasanya Ummu Habibah bercerita, aku melihat dalam mimpi wajah suamiku Ubaidillah zauji bi aswa'i suratin wa ashwahiha. Suamiku dalam bentuk yang jelek banget dalam mimpi tersebut. Aku pun kaget terjaga. Maka aku mengatakan kondisi suamiku akan berubah. Tiba-tiba di pagi hari suamiku berkata, ini nazartu fid din, aku lihat tentang agama, aku mendapati tidak ada agama yang paling baik seperti agama Nasrani. Karena di Habasyah itu kan agama Nasrani. Najasyi juga Nasrani tapi masuk apa? Islam. Sementara rakyatnya tetap apa? Tetap Nasrani. Dia bergaul dengan mereka, akhirnya dia merasa itu agama yang bagus. Waqad kuntu dintu biha. Saya dulu sebelumnya juga Nasrani, terus saya masuk Islam. Tsumma dakhaltu fi dini Muhammad. Kemudian saya ikuti agama Muhammad. Waqad raja'tu. Sekarang saya kembali lagi. Ya, akhirnya dia pun minum khamar dan akhirnya meninggal dunia. Tentu kalau ini riwayat sahih, ini kondisi sangat berat bagi siapa? Ummu Habibah. Suaminya yang dia harapkan ternyata masuk Nasrani. Sementara kalau dia pulang, bapaknya Abu Sufyan. Mengerikan. Bapaknya Abu Sufyan, pimpinan kaum Quraisy yang menyerang Nabi ketika perang Uhud, siapa pimpinannya? Bapaknya. Yang menyerang Nabi ketika perang Khandaq, siapa? Bapaknya. Ya. Tetapi riwayat tentang suaminya jadi Nasrani, riwayatnya lemah secara sanad dan dibantah oleh para ulama. Dan saya juga singgung juga dalam disertasi saya bahwasanya tidak benar. Kenapa tidak benar? Ya. Karena dalam suatu riwayat ketika Abu Sufyan radhiyallahu anha sekitar tahun 6 Hijriah, sekitar tahun 6 atau 7 Hijriah, dipanggil oleh Heraklius dalam suatu diskusi yang panjang. Heraklius berkata, itu mereka sedang berdagang, ini di masa perjanjian damai. Perjanjian damai itu perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan Quraisy, perjanjian damai selama 10 tahun. Di perjanjian damai tersebut Abu Sufyan lagi berdagang ke Syam. Qadarullah di sana ada Heraklius lagi main ke Syam. Maka dia panggil orang-orang Arab sudah datang sini. Maka dia bertanya kepada rombongan tersebut, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Mana di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan orang yang ngaku nabi, maksudnya Muhammad. Heraklius ingin tahu tentang Muhammad karena dengar ada nabi muncul. Maka kata Abu Sufyan, saya paling dekat nasabnya dengan Muhammad. Akhirnya kata Heraklius, suruh dia maju. Teman-temannya suruh mundur belakang. Saya akan tanya sama dia, kalau dia bohong, bilang dia bohong. Kata Heraklius, kalau dia bohong, kasih tahu dia bohong. Akhirnya Heraklius interogasi Abu Sufyan. Di antara pertanyaannya, bagaimana nasab Muhammad? Kata Heraklius, kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab, dia nasabnya tinggi. Terus apakah dia pernah bohong? Tidak pernah bohong sama sekali. Apakah dia anak raja? Tidak, dia enggak pernah anak raja. Dia tidak punya kerabat apa? Raja. Terus bagaimana pengikut-pengikutnya? Orang-orang kaya atau orang miskin? Kata Abu Sufyan, orang miskin kebanyakannya. Apa orang? Orang miskin. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah dari pengikutnya yang murtad karena benci dengan agamanya, bukan karena tertarik dengan dunia? Adakah dari pengikutnya yang murtad gara-gara benci kepada agamanya? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Seandainya Ubaidillah bin Jahsyin mantunya dia, kan Ubaidillah bin Jahsyin suaminya Ummu Habibah, ya enggak? Ummu Habibah anaknya siapa? Abu Sufyan. Berarti Ubaidillah bin Jahsyin kan mantunya kan? Seandainya mantunya murtad, kira-kira Abu Sufyan tahu enggak? Tahu, dan dia pasti bilang, ada mantu saya. Dia pasti jawab begitu. Sekarang Heraklius bertanya, adakah dari pengikutnya yang masuk Islam kemudian murtad gara-gara benci dengan agamanya? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya mantunya tidak murtad, mati wajar, mati biasa. Dan akhirnya sampailah, jadi dalil tentang bahwasanya Ubaidillah bin Jahsyin suaminya Ummu Habibah meninggal dalam kondisi murtad itu tidak benar ya. Dan saya sebutkan juga dalil-dalilnya dalam disertasi tadi, tapi saya tidak sempat baca, tapi ada dalil yang lain selain ini. Intinya salah satu dalilnya adalah ini.
Yang benar dia mati wajar, mati biasa, meninggal. Akhirnya Rasulullah SAW sampai kabar kepada Nabi bahwasanya suaminya meninggal, maka Nabi akhirnya ingin menikahi siapa? Ummu Habibah. Di antara sebab ini Ummu Habibah kalau balik bahaya. Karena keluarganya semua masih apakah? Kafir. Dan bapaknya pimpinan kabilah. Maka Nabi ingin menjaganya. Yang kedua, Nabi punya strategi masuk Islam. Kalau dia nikahi Ummu Habibah, bapaknya siapa tahu juga masuk Islam. Seperti Juwairiyah, ya enggak? Juwairiyah nikahi, bapaknya juga masuk apa? Islam. Strategi Nabi, kalau Abu Sufyan masuk Islam, dia bos Quraisy, bahkan beri pengaruh kepada yang lainnya. Akhirnya Nabi SAW lihat bagaimana cara Nabi menikahi Ummu Habibah. Nabi masih di Madinah, Ummu Habibah masih di Habasyah. Jauh antara Madinah dengan Habasyah. Maka Nabi kirim seorang namanya kalau enggak salah Amr bin Umayyah, ya. Rasulullah kirim kepada Amr bin Umayyah, mengutus Amr bin Umayyah kepada Najasyi. Najasyi sudah masuk Islam. Bilang sama Najasyi, ya Amr bin Umayyah kepada Najasyi, minta kepada Najasyi untuk menjadi wakil Nabi untuk melamar Ummu Habibah. Jadi wakil Nabi, karena Nabi kan langsung tidak bisa video call, tidak bisa Skype, tidak bisa Google Meet, tidak bisa WhatsApp. Kalau dulu bisa dengan Skype, ya, sekarang Skype sudah enggak ada. Tapi intinya akhirnya Rasulullah SAW kirim orang menyuruh Najasyi untuk mewakili Nabi. Najasyi bagaimana tidak gembira? Rasul yang dia iman kepadanya menjadikan dia sebagai wakil seorang apa? Rasul. Najasyi senang, dan ini cara Nabi. Jadi Najasyi merasa dia dihargai benar sama siapa? Nabi, sebagai wakil Nabi. Bagaimana orang tidak gembira wakilnya Rasulullah? Kira-kira gembira tidak? Gembiralah. Saya wakil Syekh, senang banget kita jadi wakil Syekh. Apalagi wakilnya Rasulullah. Yang kedua, bagaimana Ummu Habibah yang lagi sedih suaminya meninggal jauh di perantauan, keluarganya kafir semua, ternyata yang ngelamar adalah raja. Gimana kira-kira? Wah, senang luar biasa. Itu cara Nabi SAW. Akhirnya Najasyi datang melamar, bayangkan raja datang melamar siapa? Ummu Habibah. Siapa wakil dari Ummu Habibah untuk menjadi wali Ummu Habibah? Ada yang mengatakan Khalid bin Sa'id bin Al-As, yang paling dekat kerabatnya dengan Ummu Habibah, ya. Maka akhirnya terjadilah pernikahan. Maharnya adalah 4.000 dirham. 4.000 dirham itu kalau sekarang sama dengan 400 dinar. 400 dinar itu 1 dinar 4/4 gram emas. Coba dikali. 4/4 kali 400. Coba hitung itu berapa? 1.600 lebih. Coba dihitung kalkulator coba. 4/4 itu 4,25 kalau pernah sekolah. 4,25 kali 400 jadi berapa? 1.700. 1.700 gram. Berarti 1,7 kilogram emas. Banyak apa dikit? Banyak. 1,7 kilogram. Benar enggak? Benar. Salah ya? Coba hitung lagi. 400 kali 4,25. Masa? 1.700 benar kan? 1.700 gram. 1.700 gram itu sama dengan 1,7 kilogram emas. Khilaf di kalangan para ahli sejarah, apakah ini mahar Nabi kirim lewat Syurahbil bin Hasanah, ya? Ataukah ini mahar dari Najasyi? Ada dua pendapat. Ada yang bilang Najasyi yang kasih, saking senangnya kepada Nabi, dia kasih mahar buat siapa? Ummu Habibah. Ada yang bilang Nabi yang kirim dari jauh. Subhanallah. Kira-kira bagaimana perasaan Ummu Habibah? Merasa dihormati, merasa bayangkan suaminya dari jauh, Rasulullah SAW yang nikahkan siapa? Najasyi, bikin walimah di kerajaan apa? Najasyi, maharnya 1,7 kilogram emas, luar biasa. Jangan rupiahkan sekarang. Rupiah tuh kurang. Berapa M?
Rasulullah secara umum, Rasulullah maharnya itu adalah 400 dirham atau 500 dirham. Sekitar itu. Sekitar 500 dirham. 500 dirham sama dengan 50 dinar. 50 dinar itu kali coba 50 kali 4/4 berapa? Berapa ibu-ibu? 4,25 kali 50. 212. Rata-rata mahar Nabi dan anak-anaknya rata-rata 200 gram emas. Rata-rata. Sebagian orang ketika menghitung dia hitung dirhamnya, salah. Karena dirham di zaman Nabi itu stabil, mirip dengan 10 dinar. Kalau zaman sekarang dirham jatuh sekali. Tapi dirham di zaman Nabi kalau 10 dirham sama dengan 1 dinar, sama dengan 4/4 gram emas. Kalau kita bilang nilai dirham zaman sekarang jatuh karena perak tidak stabil. Tapi kalau dirham di zaman Nabi stabil, 10 dirham sama dengan 1 dinar. Jadi kira-kira mahar Nabi ketika menikah dengan istrinya kira-kira 200 gram emas, kecuali Ummu Habibah. Jadi orang mengatakan Ummu Habibah punya keutamaan. Pertama, dia wanita paling dekat nasabnya kepada Nabi. Kedua, maharnya paling gede. Yang ketiga, paling jauh ketika dinikahi. Nabi di Madinah, dia di Habasyah. Harus menyeberang lautan, tapi ada yang mewakili. Ada yang mengatakan gara-gara itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Bisa jadi Allah menjadikan antara kalian dengan musuh kalian saling mencintai. Musuh tapi akhirnya mencintai. Wallahu qadir, Allah mampu menjadikan yang tadi dua bermusuhan akhirnya saling mencintai. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan benar disebutkan dalam riwayat ketika Nabi menikah dengan Ummu Habibah, Abu Sufyan senang. Abu Sufyan lagi pimpinan gombong Quraisy. Tahu putrinya dinikahi dengan siapa? Ummu Habibah. Putrinya dinikahi oleh Nabi SAW, maka dia pun senang ya. Dia berkata, "Dzaka fahlun la yuqda anfuhu." Ya, dzaka fahlun. Rasulullah adalah fahal, yaitu ini gambaran orang yang hebat, seperti kuda fahal, yaitu kuda jantan yang hebat. La yuqda anfuhu, yaitu yang tidak usah perlu ditarik hidungnya. Jadi kalau jalan dia maju terus, tidak usah diatur-atur, dia luar biasa. Jadi dia puji mantunya, padahal itu musuh bebuyutan. Jadi bangga meskipun ya maksudnya yang penting putri saya dinikahi dengan apa? Jagoan besar. Akhirnya lama-lama dia masuk apa? Islam. Makanya Allah mengatakan bisa jadi musuh yang memusuhimu, bisa jadi timbul kecintaan antara kalian berdua, dan di antaranya Abu Sufyan tadinya benci kepada Nabi akhirnya masuk Islam. Di antara sebabnya karena putrinya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di antara kisah Ummu Habibah ya, akhirnya disebut Ummu Habibah kemudian pulang dari Habasyah. Kemudian Nabi bikin walimah lagi ya. Kemudian tinggal serumah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan besar Ummu Habibah datang pada tahun 7 Hijriah karena ketika perang Khaybar orang-orang pada pulang dari Habasyah menuju ke Madinah. Bisa jadi Ummu Habibah datang bersama rombongan tersebut. Pada tahun 8 Hijriah, jadi pada tahun 6 Hijriah, 6 tahun Hijriah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan orang Quraisy, namanya perjanjian Al-Hudaybiyah. Perjanjian tersebut adalah gencatan senjata selama 10 tahun. 10 tahun. Jadi sehingga bisa saling kunjung mengunjung 10 tahun. Ternyata pada tahun 8 baru 1 tahun lebih, belum ada 2 tahun, ternyata koalisi Quraisy berkhianat. Jadi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Quraisy berkoalisi dengan Banu Bakar. Kaum muslimin berkoalisi dengan Khuza'ah. Ternyata Banu Bakar berkhianat. Jadi koalisinya Quraisy mengganggu koalisinya kaum muslimin. Saya ulangi, ketika perjanjian damai tersebut, Quraisy berkoalisi dengan siapa? Banu Bakar. Kaum muslimin berkoalisi dengan siapa? Dengan Khuza'ah. Ternyata baru perjalanan 1 tahun lebih, belum 2 tahun, Banu Bakar berkhianat, kemudian menyerang dan membunuh kabilah Khuza'ah. Laporlah kabilah Khuza'ah kepada Nabi SAW, maka Nabi pun siapkan pasukan untuk menyerang kota Mekah. Datanglah Abu Sufyan
ketika itu ke kota Madinah, ingin ngerayu Nabi, janganlah Muhammad, jangan, kita masih teruskan perjanjian damai. Ketika dia datang, dia jenguk putrinya, Ummu Habibah, putrinya yang dia bangga putrinya nikah sama musuhnya. Maka datanglah dia menuju rumahnya Ummu Habibah. Ya Rasulullah, di rumahnya Rasulullah tentunya, karena Ummu Habibah tinggal bersama Rasulullah dengan putrinya Habibah. Ya. Akhirnya ketika masuk, ya, Ummu Habibah ada semacam tikar, ya. Kemudian dia mau masuk, Ummu Habibah segera lipat tikarnya. Kemudian Ummu Habibah berkata, "Kenapa?" Kata Abu Sufyan, "Kenapa saya tidak boleh duduk situ? Kan bapak ini." Kata Ummu Habibah, "Enggak. Ini tikarnya Rasulullah, sementara engkau adalah lelaki najis, musyrik." Subhanallah. Mungkin ini juga pukulan bagi apa? Bapaknya, sebab dia masuk Islam. Kan sedih lihat putri bilang bapak najis, kan repot, sedih. Ya, banyak sebab lah dia. Akhirnya nanti Abu Sufyan masuk Islam. Ya. Bagaimana dia cinta kepada Nabi SAW dan dia bela Nabi dan dia bela bapaknya musyrik apa? Najis. Dan akhirnya bapaknya pun masuk Islam, menjadi orang hebat, Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, dan dia seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Ummu Habibah. Di antara hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, Ramlah bintu Abu Sufyan, adalah hadis tentang salat rawatib. Kata Ummu Habibah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailah, banallahu bihinna baitan fil jannah." Siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, ya, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kata Ummu Habibah, "Saya tidak pernah meninggalkan salat ini semenjak saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan saya selalu ingatkan ini kepada ibu-ibu. Yang paling susah salat rawatib ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kenapa mudah? Karena mereka sudah terkondisikan ke masjid, salat qabliyah, ya enggak? Nunggu imam, salat, qomat, salat, setelah itu dia pulang ke rumah. Tapi ibu tidak terkondisikan. Azan santai aja, masih nonton film Korea. Azan masih masak-masak, masih jawab chattingan. Nah, ketika qomat salat aja, tidak qabliyah, tidak apa? Ba'diyah. Tidak terkondisikan maksud saya. Maka ujian untuk salat rawatib itu lebih berat bagi ibu dari bapak-bapak. Benar, lebih berat bagi ibu. Kenapa? Karena tidak terkondisikan. Bapak-bapak terkondisikan, dia masuk ke masjid, otomatis dia salat tahiyatul masjid atau salat apa? Qabliyah. Kemudian dia salat fardu, kemudian salat ba'diyah. Ibu-ibu susah. Maka ibu-ibu yang bisa menjaga salat rawatib hebat menurut saya. Dan ingat, yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang ibu rumah tangga, yaitu siapa? Ummu Habibah, yang juga ngurus anaknya namanya Habibah. Maka kita menjadi semangat untuk salat rawatib. Ummu Habibah setelah Rasulullah SAW meninggal, dia hidup melewati zaman kekhilafahan sampai kekhilafahan saudaranya Muawiyah. Disebutkan dia wafat pada tahun 44 Hijriyah, di masa pemerintahan Muawiyah, saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Di antara kejadian yang dia lakukan ketika sepupunya Utsman bin Affan dibunuh, ya, dia minta bajunya Utsman bin Affan karena dia sepupunya. Dia ambil bajunya, dia kirim ke Muawiyah. Sepupumu dibunuh. Makanya Muawiyah semangat untuk menuntut para pembunuh siapa? Utsman bin Affan. Karena yang paling dekat hubungan dengan Utsman adalah siapa? Muawiyah. Mereka sepupuan. Taib, inilah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang dua istri salehah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah dan siapa tadi? Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu taala anhuma. Demikian saja, wallahu taala alam bisawab. Semoga ibu bisa menjadi wanita-wanita salehah di dunia dan masuk surga, di surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.